Eh, Bapak dan Ibu sekalian, buku pendidikan ini terdiri atas buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku non-teks pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, yang menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan bagi setiap siswa satu buku, ini adalah buku teks utama. Dan inilah yang eh, ketentuannya itu harus berdasarkan buku yang disusun. Ini menjadi domainnya negara yang berdasarkan kurikulum yang berlaku. Saat ini tentunya ada dua jenis buku ya, ada buku mengacu pada kurikulum 2013 dan juga mengacu pada kurikulum Merdeka yang saat ini kita sebut sebagai kurikulum nasional. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketentuan ini ada di Undang-Undang 3 2017 pasal 6 ayat 6. Di sana sangat eksplisit bahwa setiap siswa itu berhak untuk mendapatkan buku teks utama uh, tanpa dipungut biaya. Akhirnya pemerintah pusat dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakannya. Salah satunya itu melalui alokasi dana BOS. Di samping buku teks utama, Bapak dan Ibu sekalian, ada buku teks pendamping. Nah, ini yang seringkali salah kaprah. Kadang-kadang satuan-satuan pendidikan ini malah memiliki buku teks pendamping, buku teks utamanya belakangan. Nah, buku teks pendamping ini juga mengacu pada kurikulum, tapi sifatnya adalah melengkapi, memperdalam, dan juga memperluas bahasan pada buku teks utama. Jadi yang wajib digunakan adalah buku teks utama. Teks pendamping ini dipersilakan untuk diadakan oleh satuan-satuan pendidikan setelah terpenuhi buku teks utamanya. Jadi itu yang saya kira perlu mendapat perhatian dari satuan-satuan pendidikan bahwa yang wajib diadakan adalah yang buku teks utama. Selanjutnya di samping buku teks utama dan buku teks pendamping ini ada buku non-teks. Jadi buku non-teks ini sifatnya memberikan pengayaan yang di dalam Juknis BOS juga di sana sudah eksplisit ya disebutkan untuk memperkaya pembelajaran coding KA juga STEM dan juga dalam rangka pengembangan karakter dan juga budi pekerti. Nah, buku non-teks ini ada 3 jenis, yaitu buku panduan pendidik, kemudian ada buku referensi, dan buku bacaan. Nah, bedanya apa buku teks dan buku non-teks? Kalau buku teks itu berbasis kelas. Nah, kalau buku non-teks ini tidak berbasis kelas. Jadi, bisa bentuknya buku referensi yang antara lain berupa ensiklopedia, kamus, atlas, biografi, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam memilih buku-buku non-teks pelajaran ini ada acuan satu perjenjangan buku yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan baca anak. Jadi ada satu panduan yang bisa digunakan oleh satuan-satuan pendidikan di dalam memilih buku-buku yang akan dibeli, itu adalah panduan perjenjangan. Ini adalah peraturan Kepala Beskap nomor 30 tahun 2022. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Juknis BOS saya kira juga sudah disebutkan di dalam penjelasannya di pasal-pasal tadi 35 dan seterusnya, bahwa apa yang bisa dibeli adalah buku teks pendamping, dan juga buku non-teks pelajaran. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, kriteria buku pendidikan yang dapat digunakan di satuan-satuan pendidikan, kami di Pusat Perbukuan itu telah menerbitkan SK kelayakan buku, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran yang memiliki standar mutu. Ya. Standar mutunya itu antara lain terkait dengan standar materinya, penyajiannya, kemudian juga desain dan grafikanya. Nah, buku-buku yang belum mendapatkan SK kelayakan ini mestinya tidak boleh digunakan di satuan-satuan pendidikan, karena memang ketentuannya bahwa
buku-buku yang digunakan di satuan pendidikan itu wajib telah mendapatkan status kelayakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di samping status kelayakan atau direkomendasikan untuk digunakan di satuan pendidikan, buku-buku yang telah ditetapkan juga dalam rangka untuk menjamin, melindungi satuan-satuan pendidikan dari mahalnya buku. Kami juga telah menetapkan harga eceran tertinggi yang telah kami perhitungkan dengan sangat memperhatikan berbagai komponen yang ada di penerbitan buku, percetakan, juga distribusinya, sehingga harga eceran tertinggi buku bagi buku teks pelajaran itu kami bagi menjadi 5 zonasi, sehingga masing-masing zona ini harganya berbeda-beda. Namun untuk buku non-teks, karena memang ada perhitungan biaya distribusinya, hanya ada satu harga untuk secara nasional. Karena di dalam pengadaannya nanti tergantung dari berapa biaya distribusi yang ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, lanjut. Apa yang kami gunakan sebagai indikator atau standar kelayakan sebuah buku, ada beberapa aspek ya yang mendasari kenapa buku ini ditetapkan sebagai buku yang layak digunakan di satuan-satuan pendidikan. Jadi ada beberapa komponen yang kami perhatikan, antara lain aspek legalitas dan norma. Ini seringkali yang menjadi kendala bagi buku-buku yang terlanjur terbit dan beredar di satuan-satuan pendidikan. Seringkali kalau tidak melalui proses penjaminan mutu atau penilaian buku ini, banyak sekali yang tidak memenuhi ketentuan legalitas dan norma. Kalau dari si materi, insya Allah tidak terlalu banyak buku yang kemudian tidak layak karena ini. Tapi kebanyakan buku, hampir 50% buku yang dinilai di pusat perbukuan, itu ketidaklayakannya itu karena aspek legalitas dan norma. Seperti apa sih aspek legalitas? Begitu banyak buku-buku yang ditulis yang dalam penyusunannya ini seringkali tidak memperhatikan hak-hak copyright dari penulis buku yang lain, atau ada ilustrasi, foto, gambar, dan lain sebagainya yang tidak memperhatikan norma-norma bangsa kita. Samping itu juga aspek penyajian dan bahasa yang mestinya ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca anak-anak kita di setiap jenjang, dan juga desain dan grafikannya. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ini sebagai pengetahuan saja, saya klasifikasi buku pendidikan. Jadi sebetulnya di dalam Undang-Undang 3 2017 itu hanya ada 2 jenis buku, buku umum dan buku pendidikan. Nah, buku pendidikan ini dibagi menjadi buku teks dan buku non-teks pelajaran. Tadi sudah saya sampaikan, di buku teks itu ada buku teks utama dan buku teks pendamping. Teks utama itu yang menjadi domainnya negara, jadi yang menyusun buku teks utama adalah pemerintah dalam hal ini. Dan yang buku teks pendamping itu domainnya penerbit swasta. Nah, berikutnya di buku pendidikan itu ada buku non-teks, yaitu buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik. Tadi sudah saya sampaikan, buku pengayaan ini ada pengayaan kepribadian, ada pengayaan pengetahuan, dan ada pengayaan keterampilan. Untuk referensi ada kamus, ensiklopedia, kemudian atlas, dan lain. Panduan pendidik ini yang diperuntukkan bagi para guru untuk bisa menambah pengetahuan dan keterampilan bagi para guru. Sebutnya sebagai buku panduan pendidik. Lanjut. Bapak dan ini buku-buku teks pelajaran yang telah diterbitkan Pusat Perbukuan Beskap Kemendikdasmen saat ini, yang ini dapat diakses di platform CB atau buku.kemdikbud.go.id, dan bagi yang membutuhkan format digital, ini bisa secara gratis, bisa diunduh, dicetak sendiri para kepala sekolah maupun satuan-satuan pendidikan, dan juga bisa mendapatkan buku ini dalam format cetak yang pengadaannya melalui Siplah, dan tentunya tadi sudah diatur di dalam juknis
BOS ya, bagaimana mekanismenya, dan karena buku-buku ini sudah tersedia sebutnya di Siplah, di platform Siplah melalui web service buku. Lanjut, di samping buku-buku teks, ini juga ada buku non-teks yang diterbitkan oleh pemerintah, yang ini pun dapat diunduh secara gratis. Kecuali buku non-teks yang bukan milik pemerintah, di sana hanya ada spesifikasi buku yang selanjutnya untuk pengadaannya. Ini jumlahnya ribuan, Bapak dan Ibu sekalian. Judul-judul bukunya dari mulai jenjang PAUD, bahkan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang mekanisme pengadaannya melalui Siplah. Dan ini yang aturannya itu ada di dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan khusus buku tentunya ada menu buku di Siplah yang menjadi landasan bagaimana satuan-satuan pendidikan ini dapat membeli buku melalui platform yang tersedia. Apa yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak Dana menyampaikan ada 31% ya sekolah yang tidak mengalokasikan belanja untuk buku, dan sisanya mungkin 69% ini beli buku, tapi kami belum mendapatkan datanya. Ini Mas Dana, dari 69% yang beli buku itu apa betul mereka membeli buku mengikuti regulasi yang ada? Karena kami mendapatkan informasi bahwa satuan-satuan pendidikan ini membeli buku bukan buku-buku yang telah direkomendasikan kelayakannya. Nah, ini yang saya kira nanti perlu diinformasikan bahwa di platform CB, kemudian di Siplah, dan juga di rumah pendidikan, ini ada daftar judul-judul buku yang dapat dibeli oleh satuan-satuan pendidikan yang telah mendapatkan kelayakan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai informasi juga bahwa buku-buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikdasmen adalah buku-buku yang telah kami perjenjangkan. Jadi ini model-model buku yang telah diperjenjangkan dari mulai jenjang A, B itu ada B1, B2, B3, C, D, dan E. Kalau A ini pra membaca, B1, B2, B3 untuk SD kelas rendah, C untuk SD kelas 4, 5, 6, yang jenjang D itu untuk SMP, dan E untuk SMA, SMK. Jadi perjenjangan buku ini sangat diperlukan dalam rangka untuk memberikan bacaan-bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan baca anak-anak kita. Lanjut. Dan Ibu sekalian, tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa penyediaan buku dapat dilakukan melalui buku-buku yang dalam format cetak melalui Siplah, maupun buku-buku dalam format digital atau elektronik yang bisa Bapak Ibu lakukan secara gratis dengan memanfaatkan file-file buku yang telah tersedia di dalam platform CB maupun di rumah pendidikan. Saat ini sudah tersedia file-file buku, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran. Lanjut. Ini saya kira strategi atau mekanisme penyediaan buku cetak ini sebetulnya lebih tepat ya disampaikan oleh teman-teman dari tim Siplah, tapi paling tidak sebagai pengetahuan bahwa buku-buku yang telah kami terbitkan ini sudah tersedia juga di platform Siplah, sama persis dengan apa yang ada di CB dan juga rumah pendidikan. Jadi Bapak Ibu dapat mengakses buku-buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikdasmen ini di platform CB, Siplah, dan juga di rumah pendidikan. Dan saya kira di websitenya PDM juga nanti bisa di-linkkan ke CB untuk bisa juga diakses oleh satuan-satuan pendidikan sekiranya ingin mendapatkan file-file buku, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan informasi yang ada di CB yang saya kira ini bisa menjadi informasi terkait dengan
kebijakan-kebijakan perbukuan, baik bisa digunakan oleh para pengguna buku, dalam arti para siswa, para guru, orang tua, maupun juga para pelaku perbukuan, para penerbit, toko buku, penulis, editor, dan sebagainya, yang ini menjadi amanat undang-undang bahwa pemerintah juga diminta untuk memfasilitasi pengembangan sistem, ya, sebuah sistem informasi perbukuan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang 3 2017.